Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dan bertemu lagi di channel kami, konten kreator, konten yang berhubungan dengan pendidikan. Dengan tema kali ini, pendidikan yang berkualitas. Apa sih pendidikan itu, ya kan? Bersama saya sebagai moderator dan narasumber-narasumber saya, yaitu teman-teman saya, yaitu ada Ahmad Nihal, Tio Hidayatullah, dan Muafiyah Sapitri. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Pendidikan itu apa sih? Ya, pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Menurut etimologi, kata pendidikan itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu ducer, berarti menuntun, mengarahkan atau memimpin, dan awalan berarti keluar. Jadi pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap pendidikan. Pendidikan umumnya dibagi menjadi dua tahap, menjadi tahap-tahap seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi atau universitas atau magang. Menurut Horton dan Han, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsinya yang nyata atau manifest. Berikutnya yaitu satu, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Ada juga pendapat menurut David Pepone, ya. Menurut David Popeno, ya, ada 4 macam fungsi pendidikan, yakni sebagai berikut: transmisi atau pemindahan kebudayaan, memilih dan mengajarkan peranan sosial, menjamin integrasi sosial, sekolah mengajarkan corak kepribadian, sumber inovasi sosial. Nah, ada juga ya tokoh nasional Indonesia yang berperan di bidang pendidikan. Contohnya Ki Hajar Dewantara, R.A. Kartini. Ki Hajar Dewantara melukiskan atau memberikan kisah yaitu Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tut Wuri Handayani. Biasanya itu dipakai di slogan Kementerian Pendidikan yang berarti Tut Wuri Handayani. Kita apa namanya ya? Kita telaah dulu yuk. Apa sih Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tut Wuri Handayani? Ing Ngarso Suntulodo itu artinya berada di depan atau di muka. Sun berarti dari kata ingsun yang artinya saya. Tulodo berarti tauladan. Berarti di depan kita memberikan tauladan atau memberikan motivasi, ya. Atau memberikan apa, pengajaran kalau di depannya. Kayak seorang guru kan berdiri di depan. Ing Madio Mangunkarso. Ing Madio sendiri artinya di tengah-tengah. Berarti membangkitkan atau dan karso berarti sebagai bentuk kemauan atau niat. Ya. Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani itu mengikuti dari belakang. Dan Handayani berarti memberikan dorongan moral atau dorongan semangat. Nah, kita dengarkan ya beberapa faktor apa sih yang mengakibatkan mutu pendidikan itu sulit untuk ditingkatkan, terutama di Indonesia nih. Beberapa faktor yang mengakibatkan mutu pendidikan sulit ditingkatkan antara lain: 1. Kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan educational production function yang tidak konsekuen. Kedua, penyelenggara pendidikan secara sentralistik dan Jawa sentris. Ketiga, peran serta masyarakat dalam pengelola pendidikan masih kurang. Nah, usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu: 1. Meningkatkan anggaran pendidikan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menanggung biaya pendidikan bagi warganya, baik untuk sekolah negeri maupun sekolah swasta. 2. Manajemen pengelolaan pendidikan. Manajemen pendidikan yang baik harus memperhatikan
profesionalisme dan kreativitas lembaga penyelenggara pendidikan. Ketiga, bebaskan sekolah dari suasana bisnis. Sekolah bukan merupakan bidang bisnis bagi pejabat dinas pendidikan. 4. Perbaikan kurikulum. Penyusunan kurikulum hendaknya mempertimbangkan segala potensi alam, sumber daya, manusia maupun sarana dan prasarana yang ada. 5. Pendidikan agama. Pendidikan agama di sekolah bukan sebagai penyampaian dogma atau pengetahuan salah satu agama tertentu pada siswa, tetapi sebagai penginternalisasian nilai-nilai kebaikan, kerendahan hati, cinta kasih, dan sebagainya. 6. Pendidikan yang melatih kesadaran kritis. Sikap yang kritis dan toleran akan merangsang timbulnya kepekaan sosial dan rasa keadilan. Pemberdayaan guru. Guru hendaknya lebih kreatif. Pemberdayaan guru. Guru hendaknya lebih kreatif, inovatif, terampil, berani, berinisiatif, serta memiliki sikap politik yang jelas. 8. Memperbaiki kesejahteraan guru. Guru merupakan faktor dominan dalam penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, upaya perbaikan kesejahteraan guru perlu ditingkatkan. Permasalahan pendidikan di Indonesia. 1. Rendahnya kualitas sarana prasarana sekolah. 2. Rendahnya kualitas guru. 3. Rendahnya kesejahteraan guru. 4. Kurangnya perhatian dari pemerintah untuk sekolah pelosok. 5. Rendahnya prestasi siswa. 6. Kurangnya pemerataan kesepakatan pendidikan. 7. Rendahnya kesadaran dalam pendidikan. 8. Rendahnya relevansi pendidikan. 9. Mahalnya biaya pendidikan. Nah, itu tadi kita sudah mendengarkan tentang permasalahan-permasalahan, polemik-polemik pendidikan yang ada di Indonesia. Sekarang yuk kita bandingkan pendidikan-pendidikan yang ada di negara lain. Contohnya Finlandia. Finlandia ini adalah sesuatu negara atau suatu negara yang memiliki pendidikan yang sangat hebat. Ya, katanya sih dia cuma belajar 1 hari 5 jam. Sisanya dia itu memperbaiki skill-skill anak atau menyalurkan potensi-potensi anak-anaknya. Ayo kita sekarang kita gabung ke pendidikan Finlandia. Pemerintah Finlandia memastikan seluruh warganya mendapatkan hak pendidikan yang sama mayoritasnya. Sekolah di Finlandia merupakan sekolah negeri. Sekolah swasta tidak banyak, berbeda secara kualitas dan proses belajar mengajarnya dibandingkan dengan sekolah negeri. Kementerian Pendidikan bertanggung jawab dalam meramu kerangka kebijakan sistem dan juga implementasi pendidikan di Finlandia. Sedangkan implementasinya sendiri ialah tanggung jawab dari Agensi Pendidikan Nasional Finlandia. Nah, guys, ini adalah gambar dari perbandingan pendidikan di Finlandia dan Indonesia. Ini perbandingannya ya. Indonesia, yang pertama banyak PR, benar kan? Banyak PR ya? Banyak PR dong. Kalau Finlandia itu sedikit PR atau tugas. Yang kedua, Indonesia selalu ada namanya remedial kalau habis ujian. Kalau di Finlandia, guru membantu siswa tertinggal. Jadi mengajarkan lagi. 3, dalam setahun siswa masuk selama 220 kali. Dalam setahun di Indonesia, siswa masuk selama 290 kali. Indonesia itu libur sedikit. Kalau di Finlandia libur lebih banyak, 30 hari. Ya. Guru minimal S1 kalau di Indonesia. Kalau Finlandia guru minimal S2. Ada sistem tidak naik kelas kalau di Indonesia. Kalau di Finlandia, semua murid naik kelas semua. 7, kebijakan pendidikan berganti-ganti Indonesia. Finlandia kebijakannya konsisten. Contohnya kalau di Indonesia, setiap pergantian presiden atau menteri pasti kurikulum berganti. Itu bikin membingungkan guru-guru dan para pihak. Kita dengerin tujuan pendidikan di negara Finlandia. Apa sih tujuannya dia membuat pendidikan? Tujuan utama sistem pendidikan Finlandia adalah mewujudkan high level education for all. Tujuan tersebut mengupayakan agar seluruh rakyat Finlandia dapat mengencam pendidikan hingga tingkatan tertinggi secara merata dengan kemampuan, keahlian, dan kompetensi yang baik. Finlandia membangun sistem pendidikan dengan karakteristik yang dilaksanakan secara konsisten, yakni free education, free school meals, dan special needs education dengan berpegangan teguh pada prinsip
inklusivitas. Pendidikan dasar di Finlandia dikembangkan sedemikian rupa agar mampu menjamin kesetaraan kesempatan bagi seluruh rakyat untuk menikmati pendidikan terlepas dari faktor gender, strata sosial, latar belakang, etnis, dan golongan. Fokus utama sistem pendidikan adalah kemerataan pendidikan guna menunjang tingkat potensi rakyat dalam menyokong pembangunan nasional berdasarkan inovasi. Segenap rakyat Finlandia memiliki hak dasar untuk mengenyam pendidikan secara gratis. Pemerintah wajib menyediakan kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara untuk menikmati layanan pendidikan gratis di setiap jenjang pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya, terlepas dari latar belakang perekonomian mereka, guna mengembang diri keahliannya. Filosofi sistem pendidikan di Finlandia. Finlandia atau Republik Finlandia adalah sebuah negara Nordik yang terletak di Fennoskandian, wilayah utara Eropa. Di sebelah barat berbatasan dengan Swedia, di sebelah timur berbatasan dengan Rusia, dan di sebelah utara berbatasan dengan Norwegia. Sementara Estonia terletak di bagian selatan Teluk Finlandia. Ibu kota Finlandia adalah Helsinki. Finlandia terkenal dengan pendidikan terbaik di dunia. Ini terbukti dari peringkat PISA, Program for International Student Assessment. Pada tahun 2003, siswa Finlandia menduduki peringkat pertama dan meraih skor tertinggi di dunia secara konsisten. Tes yang diadakan oleh PISA menguji siswa yang berusia 15 tahun di sekitar 40 negara industri seluruh dunia. Pengukuran tes dalam PISA yaitu keaksaran dalam membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan. Jika dibandingkan dengan Indonesia yang berada pada peringkat paling bawah, Prayudi 2008, ini artinya negara Finlandia merupakan negara dengan kualitas pendidikan terbaik di dunia dengan sistem pendidikan yang baik pula. Sistem pendidikan di Finlandia adalah sebuah sistem egalitarian Nordik dengan tidak ada uang untuk waktu penuh siswa. Secara hukum, semua siswa wajib belajar 9 tahun dimulai pada usia 7 tahun dan mereka mendapatkan makan secara gratis. Peraturan tersebut diberlakukan pada tingkat dasar dan menengah. Di bidang pendidikan, Forum Ekonomi Dunia meletakkan kualitas Finlandia pada peringkat pertama dan di peringkat kedua dalam matematika dan ilmu pendidikan. Kelebihan pendidikan di Finlandia: yang pertama, tidak ada ujian nasional. Yang kedua, lebih banyak mengeksplor alam. Yang ketiga, serba gratis. Yang keempat, belajar 5 jam sehari. Yang kelima, tidak ada PR dan tidak ada ranking. Nah, itulah yang bisa kami sampaikan tentang pendidikan yang berkualitas di Indonesia maupun di Finlandia. Dua negara itu sama-sama memiliki pendidikan, tetapi satu negara memiliki pendidikan yang berbasis atau berkelas dunia atau berkelas internasional. Pertama, untuk amanatnya yaitu untuk Indonesia supaya pemerintah mempercepat pendidikan lagi yang merata dan berkualitas bagi daerah-daerah terpelosok atau terpencil, tingkatkan kualitas gurunya, tingkatkan kualitas guru-guru dan sarana dan prasarana sekolahnya, tingkatkan semuanya sehingga Indonesia bisa memiliki pendidikan yang merata dan berkualitas, ya kan? Terus kurikulumnya juga jangan berubah-berubah ya, setiap ganti pemimpin berubah kurikulum. Jangan membuat bingung pihak sekolah ataupun pihak-pihak manajemen sekolah. Itu aja sih. Jangan banyakkan PR, jangan banyakkan ujian ya. Jangan cuma ada ujian, belajar ujian ya, tetapi skill dan potensi anak-anak didik atau pelajar harus dikembangkan. Itu yang nomor satu. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.